Pemirsa, Majelis Pakar Iran telah memilih Ayatullah Said Mujtaba Khamenei, putra kedua mendiang Ayatullah Said Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut-sebut tidak senang atas terpilihnya sang penjaga gerbang sebagai pemimpin revolusi Islam Iran yang baru. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan Dubes Republik Indonesia untuk Iran, Pak Dian Wirengjurith. Selamat sore, Pak Dian. Selamat sore, Mbak Silvi. Selamat sore, Baik. pemirsa. Oke, Pak Dian, untuk pertama kalinya pemimpin agung Iran dari ayah turun ke anak, dari Said Ali Khamenei ke Said Mujtaba Khamenei. Kenapa demikian, Pak Dian? Terima kasih. Baru kedua kali kok ini. Artinya baru pertama kali setelah dua Ayatollah meninggal. Yang satu meninggal, yang satu tewas. Nah, artinya ini pertama kali bukan hal yang aneh karena polanya kita belum bisa melihat ke depan. Nah, tapi kalau sekarang tadi Trump dibilang khawatir dengan terpilihnya Mojtaba, mungkin semata-mata dia itu hanya melihat Mojtaba ini putra Ali Khamenei yang jelas survive dari serangan-serangan kemarin ini. Artinya apa? Trump hanya membayangkan Mojtaba akan mungkin menempuh garis kelas untuk membalas kematian orang tuanya. Tapi dalam geopolitik tidak bisa dilihat seperti ini. Karena bukan tidak mungkin Mojtaba memiliki kebijakan lain. Kebijakan lainnya yang prioritas sekarang adalah survival dari bangsa Iran. Buat saya Mojtaba akan lebih memusatkan pada upaya bagaimana bangsa Iran survive dan keluar dari perang ini dengan dignity. Artinya walaupun dikeroyok dengan beberapa negara Amerika, Israel, dan antek-antek Arab di Teluk, buat dia yang penting harus bisa bertahan dulu nomor satu. Baru kedua nanti apapun yang terjadi, harapan saya adalah menangnya diplomasi untuk menghentikan perang ini. Baru kita mulai melihat langkah-langkah ke depannya. Kalau sekarang buat saya dia akan fokus pada survival bangsa Iran. Oke, tapi Pak Dian, apakah akan melanjutkan ya apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya? Apakah perjuangan melawan Amerika Serikat dengan Israel tetap akan sekeras dulu atau bahkan lebih keras karena sudah melibatkan orang tuanya meninggal, istrinya meninggal? Oke, kalau kita melihat ke depannya, tolong dilihat ya, bahwa dengan Amerika sebenarnya Iran itu sangat-sangat welcome ya. Buktinya tercapai kok perdamaian tahun 2015 ini. Ini cuma faktor Trump. Biang keroknya dunia ini kan cuma Trump aja. Kalau Trump tidak ada mungkin kembali seperti semula. Artinya apa? Mojtaba pun pasti akan memusatkan pada pembangunan negaranya yang setelah sekian puluh tahun mungkin dianggap lemah, dianggap tertinggal. Walaupun tidak banyak yang tahu, Iran tetap berjalan roda pembangunannya. Tinggal mengejar ketinggalannya. Kalau kebijakan dalam hal pemerintahan, tata pemerintahan, bertetangga baik, saya kira Mojtaba akan lebih memusatkan pada apa yang sudah digariskan oleh pendahulu-pendahulunya, terutama yang pertama Ayatollah Khomeini dan ayahnya sebagai Ayatollah pemimpin besar kedua tertinggi di Iran yang kedua. Nah, buat saya sekarang marilah kita mengharapkan bahwa peralihan ini oleh Amerika dan sekutunya jangan dilihat sebagai pergantian pemimpin dari keras yang lebih keras. Tapi marilah kita tunjukkan sikap yang lebih dewasa, terutama Trump. Saya nggak tahu apa dia mampu bersikap dewasa karena anak-anak aja jadi korban gitu ya. Jadi kita berharap. Tapi kalau terpaksa, saya yakin Mojtaba pun akan bisa lebih keras dari pendahulunya, ayahnya. Karena apa? Iran lebih siap. Senjata-senjata yang kemarin dikeluarkan itu belum semua persenjataan yang dimiliki. Senjata-senjata kemarin itu baru senjata-senjata lama yang ada di stockpile-nya. Nah, tinggal negara-negara, terutama negara Arab ya khususnya, kalau mereka hanya mengikuti perintah Trump, antek-anteknya, mereka akan hancur sia-sia. Mestinya negara Arab yang lebih harus waspada untuk melihat bahwa perang ini kalau dilanjutkan hanya mengikuti caranya Trump, mereka yang akan menderita. Sementara Trump lebih baik fokus di dalam negeri, banyak masalah yang harus dihadapi. Jadi jangan coba-coba mengalihkan hanya untuk menggembar-gemborkan akan lebih keras serangan Iran. Buat saya itu semua kebohongan.
Oke, tapi Pak Dian, tampaknya Trump masih belum ingin berhenti ya, terus saja ingin mencampuri, bahkan sudah mengatakan bahwa kalau pemimpin yang terpilih ternyata tidak sesuai dengan seleranya Trump, maka peperangan ini akan terus dilanjutkan. Menurut Anda Mojtaba ini tujuan sebelumnya kan memang ingin pergantian rezim ya, makanya ada serangan ini. Tapi sekarang dengan terpilihnya Mojtaba, Trump akan seperti apa Pak Dian? Melunak atau justru Anda memprediksi akan semakin gencar? Saya nggak tahu ya, orang sakit jiwa itu omongannya ya seperti itu. Siapa dia gitu bahwa dia yang menentukan pemimpin Iran harus sesuai dengan kemauan dia. Siapa dia? Ngaca dulu mestinya dia itu. Dalam negerinya aja dia belum tentu lolos kok dari impeachment. Kok masih mau menentukan pemimpin negara lain? Yang ngangkat dia jadi pemimpin dunia siapa? Nggak ada. Menghadapi Iran yang seperti ini aja nggak mampu. Jadi buat saya, Mojtaba saya kira akan sangat hati-hati kapan saatnya membalas serangan dengan lebih dahsyat atau memang eh, sekutu-sekutu Amerika baik di Teluk Persia maupun di Eropa maupun di tempat lain mampu menjinakkan yang namanya Trump. Saya berharap justru konstituen Amerika, konstituen dalam negerinya Trump sendiri yang mestinya lebih menekan Trump untuk lebih mawas diri dan sadar bahwa kalau cuma modal omong besar, nekat, itu hanya merugikan siapapun termasuk rakyat Amerika. Oke, terakhir Pak Dian, Mojtaba tidak pernah menjabat posisi apapun di pemerintahan, tapi yang Pak Dian ketahui apakah Mojtaba ini menguasai tata kelola pemerintahan? Kalau menguasai pasti belajar karena semua ditentukan oleh ada doktrin Syiah ya yang mengedepankan guardian of the jurist, wilayat faqih. Artinya apa? Penegakan hukum dari segala aspek baik di dalam maupun ke luar negeri. Buat saya kalau itu saja artinya ilmu-ilmu ketatanegaraan pasti. Mungkin yang diragukan dari Mojtaba karena jam terbangnya belum banyak. Kan salah satu calonnya waktu itu Arifi itu sebenarnya yang lebih matang, lebih senior dan memang diakui ilmunya, pengalamannya dan wisdomnya dirasakan. Tapi memang pemilihan Mojtaba Khamenei sebagai pengganti ayahnya, saya kira banyak ditentukan juga oleh faktor politik dan geopolitik, sehingga dia yang terpilih. Pak Dian Wirangjuri, terima kasih atas analisa Anda di program Metro hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.